Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro kali ini akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cut Shiva. Kira-kira apa baik kita bahas tentang Cut Shiva dan pembahasannya seperti apa? Tapi sabar terlebih dahulu karena saya coba mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Cut Shiva. Jadi ada request yang dikirimkan ke Instagram saya ya. Ini bunyinya seperti ini. Selamat pagi Bang, saya salah satu subscriber di YouTube. Maknanya apakah ada keseriusan di dalam hubungan Cut Shiva dan Nabil Bawaka, anak kandung dari salah satu pemain sinetron Tajwid Cinta? Karena hampir 4 kali mereka terciduk jalan berdua lah ini. Jadi menyertakan foto dan juga kegiatan mereka berdua ini tentang Cut Shiva dan siapa ini tadi? Nabil. Dan sebelumnya juga terciduk jalan-jalan ke Bandung dan jalan-jalan ke Animalium plus makan pizza. Belum ada klarifikasi yang jelas dari keduanya, tapi kelihatan mereka sudah sangat sering menghabiskan waktu bersama-sama. Apakah ada keseriusan atau baru PDKT karena ada faktor perjodohan antara orang tua si cowok yang memang suka dengan si CS. CS itu Cut Shiva ya. Dan saya sudah mengikuti CS dari 2017, baru kali ini melihat CS agak berbeda dari biasanya. Bahkan kedapatan CS sering nge-like quote-quote tentang ngarah ke suatu hubungan. Mohon dibacakan melalui media kartu tarot penjelasannya karena rasanya kurang rela kalau CS menjalin hubungan dengan pria. Yang ini nggak usah saya bacakan. Intinya pengen dibacakan melalui media tarot tentang kedekatan mereka, apakah memang ada keseriusan ataukah mungkin masih PDKT ataupun hanya sebatas pertemanan. Kita akan coba untuk memprediksikannya. Oke, kita ajak terlebih dahulu. Pada mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh kalian, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, kalau ada orang tiga, kalau ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditexarsbash. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Magician. The Magician ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Ini juga salah satu kartu favorit saya ya, The Magician ini. Seperti namanya, sama-sama magician ya. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat memang awalnya di antara mereka berdua ya, antara Cut Shiva dan Nabil itu tadi kayak ada suatu kedekatan yang terjalin karena suatu kebiasaan. Mungkin karena itu tadi ya, dikatakan bahwa Nabil ini adalah salah satu putra ya, putra dari salah satu pemain sinetron di yang mereka sempat bintangi ya di Tajwid Cinta. Dan mungkin dari faktor kebiasaan saat mereka di lokasi syuting kemudian sering bertemu, mungkin menjadikan suatu kedekatan di antara mereka. Tapi untuk kedekatan yang seperti apa ini nanti bisa kita bahas di kartu yang pertama dan kartu yang kedua dan ketiga. Tapi kalau di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan tentang kebiasaan, kemudian juga karena faktor X ya, faktor X itu mungkin bisa dibilang kayak pertemuan, kemudian juga karakter dari seorang Cut Shiva ini memang seseorang yang mudah untuk disukai. Mudah untuk disukai itu bukan berarti mudah didapatkan ya, tapi memang karakternya Cut Shiva itu kalau misalnya dipandang sesaat saja itu kayak benar-benar bisa menghipnotis menghipnotis orang lain, nggak cuman kaum Adam tapi juga mungkin dari kalangan yang lainnya juga, orang tua atau mungkin bahkan dari wanita, kemudian juga dari
pria itu pasti, mungkin bisa dibilang salah satu karakter, kemudian juga tipe yang disukai oleh kaum Adam. Tapi kalau dari faktor yang lainnya, memang menurut saya aura dari Jutsifa ini sangat positif, sehingga kalau orang melihat itu gampang untuk mengatakan bahwa ini sosok yang sangat baik, kemudian juga cantik, auranya bagus, sehingga memberikan respon positif ya di kalangan orang lain. Jadi melihat seorang Jutsifa ini adalah sosok yang sangat luar biasa, cantik, baik, kemudian juga soleha, sehingga memberikan kesan yang sangat indah. Dan di sini seolah-olah kalau misalkan dari orang tua Nabil itu tadi memandang Jutsifa ini memang ya seperti itu karakternya. Jadi sangat beruntung apabila ada seseorang yang bisa mendapatkan Jutsifa. Kalau misalkan anaknya ini dijodohkan, yang katanya dijodohkan, itu ya wajar-wajar saja, karena karakternya Jutsifa itu adalah karakter yang disukai oleh berbagai macam kalangan. Oke, selanjutnya ya kita akan mencoba untuk melihat kartu yang kedua. Ada tanda-tanda apa lagi? Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tongkat, dan ada seseorang yang sedang berdiri sini. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat masih harus menunggu, kemudian juga ada penantian yang harus dijalani di antara mereka berdua. Jadi baik dari pihak Nabil sendiri sepertinya masih belum bisa dengan mudah untuk mendapatkan seorang Jutsifa. Jadi Jutsifa ini memang gampang untuk disukai, gampang untuk dipandang sebagai seseorang yang sangat istimewa, tapi untuk didapatkan itu tidak mudah. Jadi kayak butuh step by step, tidak kemudian secara mudah, tidak kemudian hanya hitungan ya, mungkin hitungan hari, minggu atau bulan, itu enggak, tapi mungkin bisa dibilang harus lebih bersabar lagi untuk benar-benar mendapatkan hati, mendapatkan perhatian dari Jutsifa. Jadi kalau misalkan Nabil ini memang ingin bisa mendapatkan Jutsifa, dia harus bekerja ekstra keras. Dalam arti bekerja itu ya PDKT-nya itu lebih keras lagi. Dan di sini saya lihat dia itu masih apa ya, kayak belum terlalu memperhitungkan ataupun juga memikirkan langkah kedepannya seperti apa dalam urusan asmara. Ini tentang Jutsifanya ya, jadi Jutsifanya itu gak terlalu memikirkan tentang asmara, kemudian juga sedang ingin fokus untuk karirnya terlebih dahulu, karena menurut saya karir dari Jutsifa ini masih sangat panjang. Jadi kalau ngomongin tentang pernikahan, kemudian juga tentang perjodohan, itu sepertinya dibikin santai aja, nggak kemudian terlalu terburu-buru. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Oke, di sini muncul kartu The Lovers. The Lovers ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada laki-laki dan perempuan, ada malaikat cinta seperti namanya The Lovers ya. Jadi memang lebih menunjukkan tentang karakter asmara yang terpancar di antara mereka berdua. Jadi kalau dikatakan tentang perjodohan, itu sepertinya memang ada unsur yang membuat mereka berdua itu terlihat lebih dekat. Yang pertama itu adalah itu tadi, faktor orang tua yang mungkin memiliki peran yang cukup besar di sinetron yang pernah mereka bintangi bersama. Jadi dengan faktor orang tua, kemudian juga ruang lingkup di antara mereka berdua yang mempertemukan ya di sinetron tersebut, mungkin di lokasi syuting, meskipun nggak kemudian seintens Jutsifa dengan Haris Friza, tapi mungkin dengan lingkungan itu bisa membuat mereka sering bertemu. Kemudian juga ada
faktor yang membuat mereka bisa lebih dekat lagi. Salah satunya adalah dari segi perasaan. Mungkin dari Nabil sendiri sudah ada rasa tertarik, kemudian juga ada rasa suka kepada Jun Siva, sehingga dia itu ingin mengusahakan, ingin bisa lebih dekat lagi dengan Jun Siva. Tapi kira-kira apakah Jun Siva itu juga memiliki rasa tertarik dengan Nabil? Menurut saya sudah ada perasaan yang berbeda. Jadi kayak ada rasa nyaman, tapi mungkin itu masih sebatas teman ya. Jadi nggak kemudian terlalu dibikin baper, itu enggak, tapi ya lebih kepada orangnya itu asik ya. Jadi sama-sama asik, sama-sama ada respon positif. Jadi ya kalau misalkan jalan bareng ataupun main bareng, itu hanya sebatas teman ya untuk saat ini. Yang saya lihat ya sebatas teman. Kemudian juga mungkin ada prospek yang membuat mereka berdua itu memiliki potensi untuk bisa bersama. Dan yang saya lihat di sini lebih cenderung kepada si cowoknya ya. Nabil ini sepertinya memang ada perasaan yang lebih kepada Jun Siva, sehingga membuat dia itu ingin bisa kayak lebih berusaha lagi, lebih memperhitungkan langkah yang akan dia ambil ke depannya nanti apabila memang ada jalan untuk bisa lebih dekat lagi dengan Jun Siva. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, saya anggap ada beberapa hal yang di garis bawahi di sini. Ada faktor keluarga, faktor orang tua, kemudian juga faktor lingkungan yang membuat mereka itu dipertemukan, sehingga ada cerita seperti yang disebutkan tadi ya, yang dikirimkan oleh teman kita ini tentang kebersamaan mereka yang sudah sempat keciduk dan lain sebagainya. Tapi itu semua kan masih bisa dibilang abu-abu lah ya, karena belum ada klarifikasi dari orang yang bersangkutan. Saya sendiri juga selalu menekankan bahwa saya hanya memprediksikan dan tidak mengiyakan atau mentidakkan suatu hal yang sedang kita bahas. Tapi yang saya baca di sini adalah prediksi ya, prediksi tentang mereka berdua. Kemungkinan ya yang saya baca di sini memang ada keinginan dari orang tua, itu juga ada dari si cowok ini sepertinya juga ada ketertarikan. Biar dari Jun Siva sendiri juga menganggap dia itu orang baik, dia itu memberikan kenyamanan juga, tapi masih menganggap sebagai teman, sebagai sahabat yang mungkin bisa ada kelanjutannya, itu bisa jadi. Karena bagaimanapun juga step by stepnya ini membutuhkan proses ya, jadi nggak kemudian langsung jadi, itu nggak. Menurut saya di tengah-tengah ini, kartu yang kedua ini lebih menunjukkan tentang Jun Sivanya sendiri tidak ingin terburu-buru untuk membuka hati ataupun juga langsung menerima, begitu tidak. Jadi kayak dia itu lebih fokus untuk karirnya terlebih dahulu dan tidak bisa langsung memikirkan tentang asmara yang begitu cepat. Jadi kayak ada satu hal yang lain yang lebih penting yang mungkin bisa dia konsentrasikan saat ini, nggak cuma asmara, tapi karir ini menurut saya lebih dipikirkan oleh Jun Siva. Tapi kalau dari segi cowoknya, dari orang tuanya, sepertinya menganggap Jun Siva ini adalah sosok wanita yang idaman, kemudian apabila didapatkan ini memiliki suatu hal yang kayak keistimewaan tersendiri. Jadi perasaan sayang, perasaan sukanya itu sudah mulai nampak dari si cowoknya ini. Tinggal bagaimana dia menentukan langkah ke depan. Apakah memang akan diseriusin atau mungkin masih hanya sebatas teman, itu nanti masih dalam pemikirannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas. Mungkin kalau misalkan teman-teman kurang puas, mungkin ada pertanyaan lain, bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga di Instagram saya di @adidex_. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adidex mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.